Institut Corona Indonesia kembali mencatat rekor naik lebih dari 5.000 kasus. Imbauan agar masyarakat protokol kesehatan. Rifana, water cannon sudah mulai Yang menimpa satu keluarga di Aceh pemeriksaan kepolisian saat ini dan Aksi masa mengejar tindakan aparat yang telah menembak mati 16 KTP. Tenaga medis rentan terpapar virus corona. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bersama-sama masih bisa merayakan ibadah Natal. Jikalau kita melihat ke belakang dan jikalau kita melihat keadaan hari ini, ada begitu banyak hal yang sudah terjadi. Mungkin juga ada di antara saudara-saudara kita yang mengalami hal yang serupa. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, mau menyerahkan segala beban yang ada di dalam diri kita, mau menyerahkan setiap pergumulan kita dan juga kesulitan hidup kita. Sekalipun bumi bergoncang, tapi Dia tetap Allah, Allah yang kita sembah, Allah yang ada bersama dengan kita dan Allah yang selalu menyertai kita. Mari kita bersama memuji Dia. Selamanya
Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau Yesus lahir bagi kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama bersuka cita atas kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami bersyukur di dalam berkat nama-Mu, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Selamat sore pemirsa KK TV, berjumpa lagi bersama saya Ayu di Dunia Dalam Berita. Semalam ada cahaya yang sangat terang meliputi daerah tempat para gembala mengembalakan domba mereka. Untuk info lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nuris yang sudah berada di lokasi kejadian. Terima kasih rekan Ayu, saat ini saya sudah berada di TKP dan telah berjumpa dengan beberapa saksi mata. Mari ikuti perbincangan saya dengan para saksi mata. Selamat sore Bapak, saya Nuris dari KK TV Malang. Saya dengan Bapak siapa ini? Saya Pak Gani. Oh Bapak Gani, Bapak yang satunya Bapak siapa? Pak Oka. Pak Oka ya, oke. Bapak bisa menceritakan apa yang terjadi semalaman Pak? Iya, semalam itu kami sedang istirahat. Iya. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat menyilaukan, mengejutkan kami semua. Gitu. Oh, cahaya yang mengejutkannya itu dari mana, Pak? Oh, dari sana, Bu. Sana ya? Iya. Oh, sana. Sangat, Oke. sungguh sangat menyilaukan. Saya pikir matilah saya ketemu malaikat begitu. Iya. Oke. Kalau Bapak gimana, Pak? Waktu itu sedang apa, Bapak Oka? Waktu itu saya lagi ngelamun, Bu. Oh, lagi ngelamun. mikir hidup. Gini-gini terus dari dulu ya angon domba terus. Bosen tambah susah hidup ini. Wah, Pak Oka jadi curcol ini ya, pemirsa. Iya, Bu. Aduh, oh Bu, tapi ngomong-ngomong Iya, Bu, Pak, ya. ada apa, Pak? Waktu ketemu sama malaikat itu, Bu. Iya. Hati saya sukacita, Bu. Apalagi malaikatnya ngomong gini. Ngomong apa, Pak? Hari ini telah lahir bagimu juru kunci. Wah, juru kunci. Apa, Salah. Pak? Juru selamat. Oh, juru selamat. Di kota Daud. Iya. Aduh, saya bahagia, Bu. Wah, luar biasa bahagianya. Iya. Ngomong-ngomong, waktu itu benar-benar malaikat atau jadi-jadian, Bapak-bapak? Loh, Bu. Mirip. Ada-ada aja Bapak-bapak ini. Masa saya mirip malaikat? Iya. Mirip loh. Cuman malaikatnya tuh ya lebih dikit lah. Wah, Bapak ini suka bercanda nih ya. Oke ya. Setelah itu apa yang Bapak lakukan? Bapak ngapain setelah itu? Ya, sebetulnya setelah mendengar itu Iya. kami penasaran. Oke. Jadi kami pergi ke tempat yang ditunjuk. Kami ke palungan, lihat ada bayi yang sudah dibungkus rapi di sana. Iya. Dan ada juga orang tuanya di sana. Sungguh apa yang diberitakan malaikat itu. Oh gitu ya Pak, ada bayi ya. Kalau Pak Oka gimana Pak Oka? Aduh Bu. Aduh. Waktu itu saya cepet-cepet lari. Waduh, jatuh saya di dengkul. Wah, saya kasihan ini, sekali lutut saya Pak sakit, Oka. Bu. Tapi saya sukacita
Iya. Soalnya saya ketemu sama bayi yang disebut Juru Juru Selamat, itu. iya. Dan saya ketemu juga sama orang tuanya, Bu. Wow. Dan yang luar biasa, kami ini kan cuman Orang-orang gembala, orang-orang Iya. biasa sederhana, tapi mendapat berita yang luar biasa. Juru Selamat sudah datang. Wow. Benar-benar anugerah yang besar ya, berita yang luar biasa ya. Betul, Bu. Juru Selamat diberitakan. Dan Betul, memang Bu. dunia ini butuh akan Juru Selamat ya Bapak-bapak. Betul, Bu. Wah, benar-benar luar biasa. 2, 3 ikan bakar. Benar-benar berita besar pemirsa. Yang boleh saya sampaikan dari TKP. Langsung dari saksi mata. Dari Bapak Gani maupun dari Bapak Oka. Demikian rekan Ayu, saya Nuris dari KKTV Malang melaporkan dari TKP. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan Nuris yang sudah melaporkan dari lokasi kejadian. Wah pemirsa, ternyata malaikat itu benar-benar ada ya. Saya jadi iri dengan para gembala yang punya kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan para malaikat. Tapi yang lebih penting adalah pesan yang telah disampaikan oleh para malaikat, yaitu telah lahir seorang bayi di kota ini. Bayi yang sangat istimewa karena ia adalah juru selamat kita. Oke pemirsa, sekian dulu Dunia Dalam Berita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, 2000 tahun yang lalu para gembala dikejutkan oleh kehadiran malaikat dari surga mengabarkan kabar sukacita bagi seluruh dunia. Dan kabar sukacita itu yaitu Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini. Dan kabar sukacita itu diberikan bagi saya dan saudara. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dan bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, Raja segala raja. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, Raja segala raja. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, Raja segala raja. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal
Haleluya bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Yesus yang adalah Allah mau turun ke dalam dunia ini dan menjadi manusia. Dia datang untuk membawa sukacita dan juga damai sejahtera untuk kita semuanya. Karena itu kita mau sambut dia dengan lebih bersemangat lagi. Saya mengajak semuanya untuk mengangkat tangannya dan kita akan pujikan bersama-sama. Puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah rela mengaruniakan putranya yang tunggal bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami memohon agar Engkau berbicara kepada setiap kami ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, damai sejahtera Natal boleh kami alami ketika kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Dan bukan hanya berhenti di sana, tetapi setelah kami juga mendengar, kami boleh dikuatkan untuk menjadi pelaku firman dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat Natal. Saya ucapkan bagi kita sekalian, dan pada hari ini kita akan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan yang saya harapkan bisa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita di tengah perayaan Natal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Suasana pandemi COVID-19 ini membawa kita pada ketidakpastian, kesukaran, kelelahan, dan kesunyian mungkin bagi sebagian orang. Dan di tengah situasi seperti ini, saudara, saya memperhatikan bahwa ada orang-orang Kristen bahkan yang mencari ketenangan dan kedamaian melalui berpikir positif, positive thinking. Berpikir positif bahwa keluarganya akan sehat-sehat saja. Berpikir positif bahwa pekerjaan dan usahanya akan baik-baik saja. Dan seterusnya. Nah, kita mengamati bahwa sebagian orang memang mengalami apa yang ia yakini. Tetapi sangat jelas bahwa sebagian yang lain tidak. Berlawanan dengan positive thinking, kehidupan kita, saudara-saudara, tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan keyakinan positif kita. Ada hal-hal yang terjadi di luar perkiraan, keyakinan, rencana, dan kendali kita. Syukur di dalam kondisi yang seperti ini, pertanyaannya adalah, di manakah kita bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian? Di manakah kita bisa mengalami peristirahatan di dalam jiwa kita yang sering kali lelah dan lesu?
Saya percaya, saudara, bahwa jawabannya adalah kita temukan itu semuanya di dalam Tuhan saja. Ketenangan dan kedamaian kita temukan hanya di dalam Tuhan Yesus yang mengendalikan segala sesuatu, sejarah dunia, dan tentu saja hidup kita. Penyertaan Tuhanlah yang bisa membawa kita pada ketenangan di tengah ketegangan, ya, dan kedamaian di tengah kekacauan akibat pandemi ini. Nah, pertanyaannya mungkin adalah dalam hal apa dan bagaimana Tuhan memberikan kedamaian pada kita. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membaca bagian firman Tuhan yang secara khusus berbicara tentang Immanuel, penyertaan Tuhan yang memberikan kedamaian bagi kita. Syukur kita akan membaca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Yesaya 7 ayat 10 sampai 14, dan kemudian kita lanjutkan dari Matius 1 ayat 21 hingga yang ke-23. Saya bacakan bagi kita sekalian. Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal yang pertama ayat 21 hingga 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang kita baca dari Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya, itu berbicara tentang kondisi bangsa pilihan Allah sekitar 720 tahun sebelum Masehi, atau kira-kira kalau dari sekarang 2700 tahun yang lampau. Pada saat itu, bangsa Israel itu sudah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Nah, Daud pernah menjadi raja Israel sebelum kerajaan ini terpecah menjadi dua. Dua kerajaan ini, utara dan selatan, sering terlibat perang saudara terus-menerus. Saya mungkin bisa membayangkannya seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Yehuda pada saat itu yang dibicarakan dalam bagian Alkitab ini, saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahaz. Pada pemerintahan inilah, kerajaan Utara dan Aram ingin menyerang Yehuda yang dipimpin Raja Ahaz. Ahaz menjadi ketakutan, saudara. Demikian pula rakyatnya. Itu bisa kita baca dalam pasal 7 ayat yang kedua kitab Nabi Yesaya. Kenapa mereka ketakutan? Karena Israel dan Aram adalah ancaman besar yang bisa menaklukkan mereka. Hal ini membuat Raja Ahaz sekali lagi menjadi takut beserta seluruh rakyatnya. Nah, di dalam kondisi ketakutan seperti inilah,
Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberikan berita penghiburan. Ayat yang keempat dari pasal 7, Tuhan berfirman, katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Tuhan di dalam seluruh Alkitab adalah Tuhan yang memberikan penghiburan dan menguatkan orang-orang pilihannya. Demikian pula dengan bangsa Yehuda, saudara. Untuk meyakinkan bangsa Yehuda, Tuhan kemudian menantang Ahaz untuk meminta suatu tanda. Tetapi ternyata Ahaz tidak mau meminta tanda. Tadi kita sudah membaca. Mengapa Ahaz tidak meminta tanda? Sebenarnya bukan karena ia tidak mau mencobai Tuhan seperti kata-katanya. Tetapi karena sebenarnya Ahaz tidak takut akan Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan. Suku yang dikasihi Tuhan, Ahaz ini adalah raja yang jahat. Dia adalah orang yang tidak setia kepada Yahweh, tetapi menyembah dewa-dewa. Dia juga lebih mengandalkan sekutunya, bangsa Asyur, untuk bisa melawan, untuk menghadapi ancaman Israel dan Aram. Padahal kemudian hari kita tahu, saudara, bahwa bangsa Asyur, sekutunya ini justru menjadi musuh dan memperbudak bangsa Yehuda. Bukankah seringkali kita juga demikian, saudara-saudara? Dalam masalah yang berat dan ancaman, misalnya di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi pada kekuatan kita. Kita mengandalkan orang-orang yang kita kenal. Kita mengandalkan vaksin mungkin. Syukur dikasihi Tuhan, tetapi seringkali apa yang kita andalkan itu meleset, bukan? Tidak semua orang yang kita andalkan bisa menolong kita. Dan tentu saja tidak semua upaya kita menjaga diri berhasil. Syukur dikasihi Tuhan, kembali kepada kisah ini kita melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi Yehuda. Walaupun raja yang memimpinnya adalah raja yang jahat, yang tidak bersandar kepada Tuhan, rakyatnya ketakutan, tetapi Tuhan itu baik. Kesetiaannya tidak bergantung pada kesetiaan kita. Tuhan menjanjikan sebuah tanda bahwa dia menyertai Yehuda, walaupun Raja Ahaz tidak memintanya. Ayat yang ke-14, Tuhan memberikan tanda. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Dan inilah tandanya. Anak perempuan muda mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tanda dari penyertaan Tuhan kepada bangsa Yehuda saat itu adalah kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda. Nah, tampaknya, saudara-saudara, tanda ini kemudian digenapi 2 kali. Yang pertama adalah pada zaman Raja Ahaz itu. Ada seorang perempuan muda yang belum menikah dan kemudian menikah dan melahirkan anak laki-laki. Kelahiran anak laki-laki itu adalah tanda bahwa Tuhan menyertai Yehuda. Nah, kita melihat bahwa di dalam pimpinan Roh Kudus, Matius, penulis Injil Matius yang tadi kita sudah baca bagiannya, kemudian menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya tanda ini digenapi secara sempurna juga melalui kelahiran Yesus Kristus oleh Maria. Syukur dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-21 sampai 23 Injil Matius, kita tadi membaca bahwa kelahiran Yesus dari Maria itu adalah kelahiran yang menunjukkan penyertaan Allah kepada kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Jika tanda bahwa Tuhan menyertai bangsa Yehuda di zaman Ahaz adalah kelahiran anak laki-laki, maka tanda bahwa Tuhan Allah menyertai umatnya dari segala bangsa adalah kelahiran Yesus. Umat Yesus bukanlah bangsa Yehuda saja atau bangsa Israel. Umat dari Tuhan Yesus adalah umat dari segala bangsa. Dan sekali lagi, Tuhan yang pernah menyertai bangsa Yehuda dan memberikan tanda kelahiran anak laki-laki. Tuhan yang sama memberikan kelahiran Yesus bagi segala bangsa untuk menunjukkan penyertaannya kepada kita yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mungkin bertanya, dalam hal apa sebenarnya Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita melalui kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat di dalam bagian ini, perenungan kita saat ini, bahwa Tuhan menyertai kita di dalam menghadapi pergumulan manusia yang paling utama. Dosa, duka, dan kematian. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 Injil Matius pasal yang pertama, tadi dikatakan bahwa Yesus itulah nama dari anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh Maria. Dan dia dinamai Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah yang pertama dan yang terpenting. Tuhan memberikan damai sejahtera, ketenangan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus. Karena Tuhan menyertai kita dengan membebaskan kita dari dosa. Saudara, pergumulan utama kita adalah dosa. Kita tahu yang baik tetapi melakukan yang jahat. Dan dengan itu kita berdosa kepada Allah dan menjadi musuh Allah. Tetapi melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia, dia lahir, dia hidup, dia mati dan bangkit, maka kita tidak perlu takut lagi kepada dosa dan hukuman atas dosa. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita bukan hanya diampuni dosa kita, kita juga diberikan hidup yang kekal dan bahkan diangkat menjadi anaknya yang juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Suku Roma pasal yang kelima ayat yang pertama menuliskan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai karena kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata demikian, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui kedatangan Kristus dan kematiannya di kayu salib. Kita memperoleh damai sejahtera. Karena di dalam situasi apapun dan saat ini, kita yang sudah percaya kepada Kristus tahu bahwa hidup kita telah dibebaskan dari belenggu dan hukuman dosa. Disinilah damai utama kita berasal, saudara-saudara. Yaitu dengan mengingat bahwa fakta ini, Kristus datang ke dalam dunia, membebaskan kita dari dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu. Sekali lagi kita tadi sudah mendengarkan bahwa Kristus mendamaikan kita dan kemudian memberikan damai sejahtera. Karena kita sekarang bukan musuh Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Fakta ini seharusnya memberikan damai di tengah pergumulan kita dalam situasi Natal di tengah pandemi.
Karena kita adalah orang yang bukan hanya diampuni, tetapi kita adalah orang yang diadopsi menjadi anak. Dan menjadi anak Allah, berada di dalam pelukan dan kasih sayang Tuhan, itu memberikan damai sejahtera bagi kita. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat kisah Natal masih dalam Injil Matius, bukan Matius pasal yang pertama saja, tapi kalau Anda melanjutkan pasal yang kedua dan ketiga dan seterusnya, maka kita melihat sebenarnya bahwa Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada kita di tengah duka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dan ketenangan di dalam Tuhan itu kita miliki karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam penderitaan, dalam berbagai masalah kehidupan. Bukan hanya Tuhan membebaskan kita dari hukuman dan belenggu dosa, Dia menyertai kita sebagai anak-anaknya dalam menghadapi masalah kehidupan. Ketika kita membaca kisah Natal yang pertama, saudara-saudara, Natal itu jauh dari gambaran ketenangan tanpa masalah. Kenyataannya, Natal pertama ketika Kristus datang ke dalam dunia, terlahir sebagai bayi dalam keluarga Yusuf dan Maria, justru mendatangkan banyak masalah, duka, dan penderitaan. Itulah yang kita baca dalam Injil Matius. Yusuf hampir menceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia berpikir bahwa Maria hamil, mengandung, bukan dari hubungan dengannya. Dia berpikir bahwa mungkin Maria berzinah dan dia ingin menceraikannya. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan berbicara melalui mimpi kepada Yusuf dan memberitahukan bahwa anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Perceraian itu tidak terjadi. Tetapi masalah tidak berhenti di sana, bukan? Yusuf dan Maria harus mengungsi ke Mesir karena Herodes mengancam akan membunuh semua bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Dan kita tahu bahwa Herodes bukan hanya mengancam, tetapi mewujudkan. Tetapi toh dalam situasi yang rumit dan sulit semacam itu, Tuhan menyelamatkan bayi Yesus dan orang tuanya melalui pengungsian ke Mesir. Syukur dikasih Tuhan, ancaman perceraian, pengungsian, pembunuhan adalah bagian dari kisah Natal pertama. Kedatangan Tuhan Yesus ternyata tidak menghilangkan masalah bagi orang-orang yang paling dekat dengannya, Yusuf dan Maria. Kenyataannya, justru kelahiran Yesus malah mendatangkan masalah dalam keluarga Yusuf dan Maria. Di sini kita belajar sekali lagi, saudara, bahwa sekalipun kita orang Kristen percaya dan hidup dekat dengan Tuhan, maka masalah dan kesusahan itu tidak hilang begitu saja. Justru sebagian di antara Anda akan mengalami masalah yang lebih berat karena Anda dekat dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen mula-mula adalah orang-orang yang justru mengalami masalah karena mereka dekat dengan Yesus. Dan kita membaca bukan hanya gereja mula-mula, rasul-rasul, tetapi orang Kristen semuanya mengalami penganiayaan. Paulus yang mengalami penganiayaan, permusuhan, penderitaan, kemudian tidak mengasihani diri. Tetapi dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Syukur dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagian masalah kehidupan kita mungkin akan menemukan jalan keluar. Seperti Yusuf dan Maria menemukan jalan keluar atas masalah ancaman perceraian, ancaman pembunuhan bayi Yesus.
Tetapi sebagian lain mungkin tidak menemukan jalan keluar yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan kita yang sungguh-sungguh terjadi. Tetapi dalam situasi yang seperti itu pun, saudara, ada penghiburan dalam setiap penderitaan kita. Ada kehadiran Tuhan dalam duka kita. Sungguh dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia dan kita rayakan kelahirannya, adalah Tuhan yang menderita. Dia adalah hamba yang menderita yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan Anda bisa membaca misalnya dalam Yesaya 52 dan 53. Tuhan datang sebagai Mesias yang menderita. Hamba yang diurapi, yang menderita sengsara. Ia dihina, ia dihindari orang. Seperti domba ia dibawa ke pembantaian. Dan kita membaca ia pun mati di antara para penjahat. Hamba yang menderita. Itulah Tuhan kita yang terlahir sebagai manusia. Dan jikalau Tuhan kita saja menderita, maka apakah mengejutkan jikalau kita juga mengalami penderitaan? Tentu tidak. Semua orang menderita dan permasalahannya adalah apa alasan kita menderita? Tugas kita sebagai orang percaya adalah memastikan bahwa penderitaan kita bukan karena kejahatan dan keinginan duniawi kita. Tetapi kalau kita harus menderita, maka itu adalah penderitaan yang harus kita tanggung karena kita telah hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Dan kedua, penderitaan yang kita tanggung karena Kristus Yesus. Syukur dikasihi Tuhan, seringkali kita terhibur bukan? Kalau kita melihat, membaca, menonton, ada orang yang ternyata lebih menderita dari kita. Kadang-kadang berita semacam itu menghibur kita, mengingatkan diri kita bahwa diri kita sebenarnya tidak menderita sebanding dengan orang-orang itu. Tetapi kalau kita merenungkan Kristus yang datang, lahir ke dalam dunia, bahwa Tuhan sendiri menderita, bahkan jauh melampaui manusia. Orang-orang yang kita sebut orang-orang yang menderita, penderitaan mereka tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Kristus dihina, dicaci, disalahpahami, dimusuhi, dikhianati oleh orang dekat, disangkali, dan disalibkan sampai mati. Menuju ke tiang salib itu dia ditelanjangi. Kalau kita merenungkan penderitaan Kristus, saya percaya penderitaan kita di masa pandemi ini pun tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Dan di tengah situasi seperti ini, kita harus mengarahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Allah datang ke dalam dunia menjadi hamba yang menderita bagi saudara dan saya, patutkah kita mengharapkan kehidupan yang lepas dari penderitaan? Tidak, saudara. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan selalu bergumul dengan permasalahan kehidupan. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia adalah Allah yang mengerti penderitaan kita karena dia sendiri telah menderita. Bahkan melampaui penderitaan kita. Dan dia telah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita, menyertai kita menghadapi segala pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang menghitung hari untuk rencananya jika Tuhan menghendaki beberapa hari ke depan, kurang dari 1 minggu, saya akan berangkat bersama dengan keluarga untuk studi lanjut ke Amerika. Persiapannya begitu melelahkan dan rumit, apalagi di tengah pandemi. Tetapi puji Tuhan, saya mengalami
penyertaan Tuhan dalam setiap masalah. Visa sudah keluar dan Tuhan mengirimkan orang-orang, penolong-penolong untuk memenuhi semua yang saya perlukan. Ada kegentaran terkait dengan kesehatan untuk berterbangan, saudara, di era pandemi seperti ini sekeluarga. Puluhan jam di dalam pesawat. Ada kegentaran terkait dengan perkuliahan yang akan saya alami. Tetapi Tuhan menguatkan. Tuhan menyertai dan terus mengingatkan saya atas segala kebaikannya selama ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, menengok dan menoleh ke belakang, melihat karya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, akan menguatkan kita juga untuk menatap dan menghadapi hari esok. Tuhan bukan hanya membebaskan kita dari dosa. Dia menyertai kita di dalam setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi, di dalam duka dan penderitaan kita. Percayalah kepada Dia, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa. Dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan menyertai dan hadir dalam hidup saudara dan saya. Yang terakhir, saudara, Tuhan memberikan damai sejahtera dan ketenangan karena Dia menyertai kita bahkan di dalam menghadapi kematian. Di masa pandemi seperti ini, saya kira salah satu bayangan yang lebih sering muncul dari sebelumnya adalah bayangan kematian. Kematian itu terasa begitu dekat karena memang ada orang-orang yang kita kenal mengalaminya. Sungguh dikasihi Tuhan, di dalam bayang-bayang maut seperti ini, iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, terlahir, mati disalibkan, bangkit dari kematian. Iman kita inilah yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi ancaman kematian. Mengapa demikian, saudara? Karena sekali lagi bukan hanya Yesus itu lahir, tetapi Dia lahir untuk mati dan kemudian Dia bangkit naik ke surga. Dia memberikan tempat tinggal bagi kita. Selama hidup di dunia ini kita berkemah seperti orang yang berziarah sementara saja. Dan Kristus telah menyediakan tempat tinggal yang permanen bagi kita yang saat ini berziarah secara temporer di dunia ini. Hal ini seharusnya membuat kita tidak hidup di dalam ketakutan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi di era pandemi. Tapi bukan ketakutan yang besar. Saya memperhatikan ada orang-orang Kristen yang ketakutan, mengalami fobia yang berlebihan di masa seperti ini. Dan itu menunjukkan iman yang salah. Iman yang lemah. Ketika kita benar-benar percaya kepada Kristus, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Syukur dikasih Tuhan, seluruh hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kematian kita pun sebenarnya akan membawa kita pada hasrat yang seharusnya kita miliki, yaitu berjumpa dengan Tuhan yang telah datang bagi kita orang berdosa, berkorban mati, dan bangkit bagi kita. Seharusnya itu menjadi hasrat kita yang tertinggi, bukan? Saya justru khawatir sekali kalau ada orang-orang Kristen tidak pernah berhasrat untuk berjumpa dengan Tuhan Juru Selamatnya. Mungkin kesibukan dunia ini dan kenikmatan dunia ini telah mengaburkan kita dan menjauhkan kita dari kerinduan kepada Tuhan untuk mengalami persekutuan yang sempurna dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus itu juga mendamaikan kita sekali lagi dengan kematian.
Jika dulu kita memandang kematian itu sebagai musuh yang menakutkan, setelah kita percaya pada Kristus, seharusnya kita memandang kematian secara paradoks. Maksud saya adalah, di satu sisi kita tidak ingin mati, karena masih ada tugas pelayanan yang harus kita kerjakan. Tetapi di sisi lain, kita merindukan kematian juga, karena itu adalah gerbang menuju persekutuan dengan Tuhan secara sempurna, untuk kita berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan inilah yang kita baca bukan? Di dalam surat Paulus. Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus ingin diam bersama-sama dengan Kristus. Pergi meninggalkan dunia ini dan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa dia harus hidup untuk bekerja memberi buah. Tapi manapun bagi Paulus, apakah hidup untuk bekerja memberi buah atau mati, dua-duanya dilihat dari kacamata Tuhan Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kematian itu berarti persekutuan dengan Kristus. Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang demikian, maka hidup kita di era pandemi merayakan Natal seperti ini akan kehilangan damai sejahtera. Karena kita khawatir, dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran akan kematian dan bayang-bayang maut itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus, saudara, maka seharusnya hidup kita terus berfokus pada pelayanan. Saudara-saudara yang bekerja menjadi guru, staf dan karyawan di sekolah Kristen Kalam Kudus, saudara terus terfokus untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan saudara. Untuk menggunakan setiap kesempatan ini secara maksimal untuk bekerja memberi buah di dalam ladang Tuhan. Dan jikalau Tuhan menghendaki kita mengalami kematian, itu adalah keuntungan. Syukur dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin menutup dengan mengingatkan kita sekali lagi. Firman Tuhan mengajarkan Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia memberikan damai, ketenangan di tengah pergolakan kehidupan. Karena Kristus membebaskan kita dari dosa. Kristus menyertai kita dalam duka. Dan Kristus juga memberikan jaminan hidup kekal untuk kita bisa mampu menghadapi kematian di dalam ketenangan. Kristus telah mengalahkan maut. Menjanjikan kehidupan dan kebangkitan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Dan jika kita mengimani ini, saudara, saya percaya bahwa kita bisa hidup secara paradoks. Di tengah kekacauan, kita bisa menemukan kedamaian. Di tengah ancaman, kita bisa menemukan ketenangan. Di tengah pandemi ini, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara, keluarga saudara, di dalam merayakan Natal yang penuh pergumulan ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, hadirat Tuhan, nyata dan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan boleh terus bergema dalam hidup kami. Menjalani masa-masa yang sukar ini. Merenungkan tentang kedatangan-Mu ke dalam dunia pada momen Natal ini ya Tuhan.
Biarlah ini membawa sukacita, kami disegarkan kembali. Dan kehidupan kami difokuskan kembali untuk menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing. Sebagai guru, sebagai staf, sebagai karyawan, sebagai ayah dan ibu, saudara dan sahabat. Kami ingin menggunakan kesempatan yang ada ya Tuhan, untuk mengerjakan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Untuk melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami pun masih terus menjadi berkat, bahkan di masa yang sulit saat ini. Berkatilah semua orang, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu di dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita bersyukur menaikkan setiap hormat pujian kita hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita bersyukur kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah Natal guru dan staf pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang yang abadi dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Natal bagi semua Miss dan Mister yang saya kasihi dan yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah begitu mengasihi kita dan menolong kita, sehingga kita boleh melalui tahun 2020 dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Miss dan Mister semua yang saya kasihi, saya mengajak kita semua untuk
bersyukur dan senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus khususnya. Kita boleh diberikan kemampuan untuk menghadapi masa pandemi ini hingga saat ini. Dan kita juga bersyukur Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Tetapi ke depannya kita tahu ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu Dia akan mengerjakan bagiannya. Dan kita harus mengerjakan bagian kita masing-masing. Saya mengajak untuk Miss dan Mister dalam menapaki tahun 2021 dengan hati yang berharap kepada Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, dan tentunya hati yang mengasihi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian kita diberikan semangat, kita diberikan kemampuan untuk menyiapkan diri untuk memberi yang terbaik. Saya sungguh bersyukur dan sungguh berterima kasih kepada Miss dan Mister semua yang pada tahun 2020 ini telah mengupayakan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Dan saya mengajak sekali lagi untuk kita semua sesuai dengan tema tahun ini, Sunergon and Christo, yaitu bekerja bersama-sama, saling bergandengan tangan, saling membantu dan saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita boleh mencapai visi yang hendak kita kerjakan di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami, Security dan OB Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang mengucapkan terima kasih kepada staf dan para guru atas diberikannya bingkisan Natal, sekaligus kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada guru dan staf Kalam Kudus atas bingkisan Natalnya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi di tahun 2021 dan kami mengucapkan Selamat Natal.